di sini menunggumu, menanti akan kehadiran dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang pengaruh teknologi terhadap peserta didik. Sekarang ini teknologi informasi dan komunikasi sangat berkembang secara cepat. Kemajuan teknologi memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran, baik dalam proses perencanaan pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. Banyak fitur-fitur lengkap membuat siswa mampu mengakses informasi dalam waktu relatif singkat dan juga dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan materi-materi pembelajaran yang diberikan di sekolah. Namun demikian, kemajuan teknologi dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa jika tidak diimbangi dengan pembinaan baik oleh para guru, orang tua, dan masyarakat serta siswa itu sendiri. Penyalahgunaan teknologi juga dapat membuat prestasi siswa menurun. Konsentrasi belajar menurun karena siswa hanya mementingkan handphone daripada belajar, terutama bagi mereka yang bermain game. Siswa hanya akan bermain game terus-menerus tanpa diimbangi dengan belajar. Tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu mempermudah informasi, menjadi media untuk berkomunikasi dengan teman-teman, terutama dalam memberikan informasi mengenai tugas-tugas, menghilangkan kepenatan siswa setelah belajar. Kau lihat aku. Apakah teknologi sangat berpengaruh terhadap peserta didik? Teknologi di zaman modern di tahun 2020 ini sangat pengaruhnya yang luar biasa terhadap anak-anak. Akan tetapi yang penting kalau memang itu digunakan untuk pelajaran di dunia pendidikan, banyak sekali manfaatnya. Tetapi kalau sampai itu disalahgunakan oleh anak-anak, terutama anak kelas 6, itu sangat membahayakan. Tapi semuanya itu adalah tergantung pengaruh di masyarakat. Makanya anak-anak dalam waktu-waktu atau bulan-bulan tertentu disuruh membawa HP untuk pembelajaran. Mungkin ada ujian, semacam ujian yang bisa digunakan di HP. Untuk itu dunia pendidikan terkait masalah teknologi, terutama HP dan sebagainya, sangat bermanfaat. Makanya di SD kami, SD Desa 1 Kecamatan Tenda ini, insya Allah di tahun pelajaran yang akan datang 2020-2021 ada pembelajaran tentang komputer, flash, game dan sebagainya, seperti itu. Sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pembelajaran di kelas? Nah, untuk kemajuan teknologi dalam pembelajaran di SD kami, SD Desa 1, sebenarnya banyak sekali, sehingga ada beberapa guru yang sudah menggunakan media pembelajaran pakai LCD dan sebagainya, sehingga kalau itu digunakan lebih cepat menangkapnya daripada kita menggunakan tatap muka, sehingga teknologi terkait masalah media pembelajaran lewat laptop atau LCD dan sebagainya itu sangat membantu sekali terhadap anak-anak, sehingga lebih gamblang cara memberikan proses belajar mengajarnya seperti itu. Menurut Bapak, apakah teknologi mempunyai dampak positif dan negatif terhadap peserta didik? Nah, terkait masalah teknologi, segi positifnya memang banyak sekali, sehingga pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien dan lebih leluasa untuk mengetahui dunia pendidikan untuk pembelajaran. Nah, untuk segi negatifnya ini juga sangat banyak. Kalau hubungan antara sekolah dengan orang tua itu ada respon yang luar biasa dari orang tua terkait masalah dunia teknologi, sehingga orang tua bisa mengontrol HP-nya anak-anak, itu tidak bisa dimanfaatkan. Karena apa? HP kalau paketannya anak-anak kan biasanya minta paketan, itu biasanya banyak sekali
yang digunakan untuk dunia pendidikan hanya kalau di persentase hanya 20%, tapi untuk digunakan yang lain di luar pendidikan itu 80%. Nah itu perlu ada timbal balik antara orang tua dengan sekolah sehingga sama-sama mengontrol, sehingga teknologi pendidikan, teknologi HP dan pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Kan di situasi saat ini kan seperti sekarang ini kan siswa dianjurkan untuk belajar di rumah, Pak. Pastikan ada problem mendasar yang dimiliki setiap guru. Menurut Bapak, apa problem mendasar yang masih dihadapi oleh guru berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi dalam proses pembelajaran? Permasalahannya sekarang guru, tidak semua guru yang ada di sini paham atau memahami tentang teknologi, laptop, komputer, dan lain sebagainya. Sehingga ada beberapa memang yang gaptek istilahnya, sehingga perlu memanfaatkan operator yang ada di lembaga. Sehingga proses pembelajaran kemarin seperti online, belajar di rumah, anak-anak menggunakan HP, aplikasi, dan lain sebagainya. Kemudian belajar lewat TVRI, kemudian lewat HP, tugas dari guru, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mendasar kekurangannya yaitu guru kurang begitu memahami tentang teknologi seperti laptop, sehingga memang memerlukan pihak kedua seperti operator bergantian untuk mendatangi guru-guru. Akan tetapi di sini memang ada sekitar 60% seorang guru yang sudah sangat paham terkait masalah penggunaan laptop atau komputer atau HP, sehingga anak-anak menggunakan seperti kemarin daring itu bisa berjalan dengan lancar dan baik. Upaya apa saja yang dapat dilakukan agar siswa tidak salah dalam menggunakan teknologi, Pak? Upaya yang ada di SD Gesang 1 banyak hal. Makanya saya memprogramkan di tahun ajaran baru 2020-2021 visi misi ini kita tingkatkan. Kemarin kebetulan kami ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai manajemen berbasis sekolah pelayanan publik. Alhamdulillah yang diundang kemarin, alhamdulillah dari komite paguyuban siswa mengikuti pendidikan dan latihan di Dinas Pendidikan selama beberapa hari, sehingga timbal balik antara wali murid, tokoh masyarakat, guru, dan murid saat ini luar biasa, sehingga ada respon yang luar biasa kaitannya dengan pelayanan publik, sehingga kami seorang guru sekolah mengetahui pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat itu sudah baik atau enggak, sehingga masyarakat menilai. Nah, dengan nilai itu akhirnya masyarakat itu datang ke sekolah, apa saja kekurangan yang ada di sekolah, sehingga harus kita respon dengan luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan pelaksanaan kemarin NPS pelayanan publik hasilnya luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kami SD Gesang 1 Kecamatan Tembir Kabupaten Lumajang bisa melaksanakan proses pembelajaran, hubungan antara sekolah dengan tokoh masyarakat atau wali murid, paguyuban, dan komite dapat berjalan dengan baik. Seperti itu. Apakah peran orang tua sangat penting dalam pengaruh perkembangan teknologi saat ini, Pak? Peranan orang tua itu luar biasa sangat penting, sehingga makanya kami kalau ada rapat wali murid dan sebagainya tidak segan-segan untuk memberitahukan kepada wali murid untuk selalu menjaga mengontrol HP anak-anak apabila anak-anak itu menggunakan Google dan lain sebagainya, sehingga memang yang dibuka harus memang dunia pendidikan, bukan dunia-dunia yang lain, sehingga kami di sekolah selalu mengingatkan terus kepada wali murid lewat WA group yang ada di sekolah dengan wali murid di kelas, kemudian paguyuban, ada WA group yang ada di komite dan sebagainya,
sehingga kontrol itu selalu kita berikan dari sekolah dengan pihak awal. Mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik ke depannya. Terima kasih Pak. Sekian wawancara dari saya. Kesimpulannya yaitu teknologi sangat berpengaruh terhadap anak-anak jika digunakan untuk belajar di dunia pendidikan. Banyak sekali manfaatnya. Untuk kemajuan teknologi dalam pembelajaran di SD Negeri 01, sudah beberapa guru menggunakan LCD untuk media pembelajaran. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari pengaruh teknologi terhadap peserta didik. Dampak positifnya yaitu pembelajaran lebih efektif dan lebih efisien dan lebih leluasa untuk mengetahui dunia pendidikan dalam pembelajaran. Dampak negatifnya yaitu banyak sekali anak-anak hanya 20% untuk pendidikan dan 80% untuk yang lainnya. Permasalahan sekarang tidak semua guru di SD Negeri 01 paham atau memahami tentang teknologi laptop, komputer, dan sebagainya, sehingga ada beberapa yang masih tidak bisa memahami. Upaya yang dilakukan agar siswa tidak salah dalam menggunakan teknologi di SD Negeri 01, banyak hal yang akan diprogramkan di tahun ajaran 2020 sampai 2021. Visi misi lebih ditingkatkan. Peran orang tua sangat penting sehingga jika ada rapat tidak segan-segan untuk memberitahukan kepada wali murid, selalu menjaga mengontrol HP anak-anak apabila anak-anak menggunakan Google dan sebagainya, sehingga yang harus dibuka dunia pendidikan bukan dunia yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.